Bacaan firman diambil dari kitab Efesus bab 6 ayat 10 sampai dengan 17. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat ini dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, renungan hari ini diberi judul Perlengkapan Senjata Allah yang berdasarkan Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Adapun nas yang mendasari renungan hari ini dari Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Semua umat manusia telah jatuh di bawah kuasa dosa. Akibatnya, realitas sehari-hari ditandai oleh berbagai godaan, kejahatan, dan penderitaan. Kita bisa menjadi pelaku atau korban kejahatan. Untuk menyadari hal itu, dibutuhkan koreksi diri dan kerendahan hati. Kita juga membutuhkan perlengkapan senjata rohani untuk mengoreksi diri dan melawan kuasa kegelapan. Firman Tuhan mengingatkan agar kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Umat percaya digambarkan sebagai seorang prajurit yang memiliki keahlian berperang dan dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Namun persenjataan lengkap akan sia-sia jika kita tidak dapat menggunakannya secara efektif. Sebaliknya, keahlian berperang kita akan terbatas jika tidak dilengkapi oleh persenjataan yang dibutuhkan. Kita hidup dalam peperangan rohani sehingga membutuhkan keahlian berperang dan senjata rohani yang lengkap. Tanpa kedua aspek tersebut, iman kita akan kandas. Keahlian berperang dan senjata rohani yang lengkap akan berfungsi apabila kita senantiasa waspada, selalu jeli menyadari kekuatan lawan. Betapa banyak orang Kristen runtuh dalam kekalahan karena hidup dalam zona nyaman. Mereka menganggap ringan serangan iblis atau kuasa kegelapan. Sebagai umat percaya, kita tidak boleh takabur. Setiap umat dipanggil untuk melatih setiap senjata rohani dan menggunakannya tepat pada waktunya. Makin kita terlatih, makin kita mengetahui titik kelemahan diri sendiri. Amin. Allah Bapa Sorgawi, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Juga firman-Mu yang telah kami dengar boleh menguatkan kami untuk menjadi landasan pedoman kehidupan kami dalam menapaki kehidupan ini hari lepas hari.
Saat ini Tuhan, kami hendak menaikkan syafaat kami untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang sakit di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan tilik mereka satu persatu, berikanlah mereka sukacita, kekuatan dalam menantikan kesembuhan. Biarlah mereka boleh tetap berpengharapan kepadamu ya Bapa. Juga untuk keluarga yang mendampingi, kiranya Tuhan juga berikan kesabaran sehingga semua hal boleh dilakukan dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam pendidikan, dari jenjang yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Demikian juga untuk kegiatan vaksin yang disiapkan dalam rangka persiapan tatap muka, di mana sudah dimulai ya Bapa, 50% untuk di Kabupaten Tangerang atau 2 kali seminggu. Kiranya Tuhan juga mau turut campur tangan untuk adaptasi saudara-saudara kami, anak-anak kami yang menjalani pelajaran tatap muka. Biar mereka boleh bersukacita kembali bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan guru-gurunya, dan boleh belajar dengan semangat. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan keluarga demi keluarga. Engkau yang mengetahui apa yang mereka hadapi. Mereka yang mendambakan pekerjaan, mereka yang mendambakan pasangan hidup, mereka yang mendambakan keturunan, juga mereka yang mendambakan cita-cita pengharapan yang belum terrealisasi di tahun 2021. Kiranya Tuhan boleh mewujudkan di tahun 2022 ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk cita-cita anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga mau turut campur tangan untuk mewujudkannya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan tidaklah gampang untuk hidup di masa pandemi ini, juga masalah ekonomi. Biarlah Tuhan berikan kami hikmat untuk boleh mengelola segala sesuatunya dengan baik. Dan kami Tuhan boleh pakai untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, dan selalu mengucap syukur dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk gereja-gereja dan para hamba Tuhan dan pelayan-pelayan gereja, terutama Gereja Kristen Indonesia dan terkhusus GKI Perumnas Tangerang dan Bajem Kota Bumi. Tuhan berkati pendeta, majelis jemaat, pengurus gereja, aktivis dan pelayan-pelayan gereja yang lainnya. Tuhan terus memperlengkapi mereka dengan hikmat yang hanya daripada-Mu untuk dapat terus melayani jemaat dan sesama, menyiarkan kabar baik keselamatan di tengah dunia yang semakin penuh tantangan, terutama di masa pandemi ini. Tuhan limpahi mereka dengan berkat kesehatan, kekuatan jasmani dan rohani, juga perlindungan dari segala mara bahaya dimanapun mereka berada, terutama dalam pelayanan mereka. Tuhan berkati program-program dan rencana kegiatan baik gereja secara umum maupun komisi-komisi, baik yang telah dimulai dan sedang berjalan maupun yang masih dalam perencanaan. Tuhan berikan kembali hikmat-hikmat yang memampukan mereka merencanakan, memutuskan, melaksanakan hingga mengevaluasinya untuk perbaikan di masa yang akan datang, sehingga semua program kerja dan rencana kegiatan dapat berhasil, berdampak dan berbuah baik untuk jemaat, lingkungan gereja dan masyarakat umum, sehingga hanya nama-Mu lah yang dipermuliakan. Bapa, kami menyerahkan juga segala usaha kami untuk terus dapat beribadah dan bersekutu dalam masa pandemi ini. Berkati setiap usaha kami untuk menyelenggarakan ibadah, baik onsite maupun online yang khusyuk
dengan tetap berhikmat menjaga protokol kesehatan. Mampukan kami untuk semakin dapat menggunakan teknologi sebagai sarana untuk beribadah. Dan Tuhan memberkati segala peralatan-peralatan yang digunakan, agar senantiasa dapat digunakan dengan baik. Tuhan memberkati dan memampukan talenta-talenta yang mengelolanya, sehingga semakin baik melakukan tugasnya, dan nama-Mu semakin dipermuliakan dalam ibadah tatap muka yang sekaligus diwartakan secara online, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon belas pengasihan-Mu, kiranya Engkau karuniakan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin pemerintahan kami, dari tingkat pusat sampai daerah. Biarlah semua kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin dan jajarannya di pemerintahan selalu dalam penyertaan-Mu, tidak menyimpang dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan semata hanya untuk kepentingan negara dan rakyat saja. Terima kasih ya Bapa, atas berkat karunia-Mu saat ini pandemi COVID-19 di Indonesia sudah dapat dikendalikan. Semua ini hanya karena begitu besar kasih karunia-Mu kepada kami. Terima kasih Engkau telah memberikan penyertaan kepada para tenaga medis dan pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian vaksin, sehingga program pemberian vaksin di seluruh wilayah Indonesia boleh berjalan dengan baik. Bapa yang ada di kerajaan surga yang mulia, kami berdoa juga untuk para wakil rakyat dan politisi di negara kami Indonesia. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga apa yang mereka perjuangkan semata hanya untuk kesejahteraan rakyat saja. Jauhkan dari sifat keserakahan dan kesombongan. Berikan hati yang penuh kasih kepada rakyat kecil, dan berikan rasa cinta kepada bangsa dan negara Indonesia. Bapa, berikan bangsa kami kedamaian, dan selalu tumbuhkan rasa persatuan kepada masyarakat yang beragam ini. Terutama saat ini sudah mulai adanya calon-calon pemimpin yang akan diusung pada pemilu 2024. Karuniakan kami juga sebagai rakyat hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami dapat memahami kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dan apabila kebijakan itu sudah benar, baik, dan seturut dengan kehendak-Mu, biarlah Engkau berikan kami hati yang lembut untuk mematuhinya. Dan apabila kebijakan tersebut tidak seturut dengan kehendak-Mu, kiranya Engkau berikan kami kemampuan untuk menolaknya dengan cara sesuai dengan yang Engkau kehendaki juga. Inilah doa kami ya Bapa, yang jauh dari sempurna, namun kami percaya Engkau akan menyempurnakan. Terima kasih ya Bapa, kami alaskan doa ini dalam nama Putra-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tak lama masa pra